Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja Bapak Ibu. Ini saya mendapatkan tugas TKB TCUK, yaitu mengenai rencana tidak lanjut atau RTL. Yaitu materi yang saya ambil permainan tradisional, yaitu permainan tradisional hadang yang dikemas dalam SEM atau Sport Education Model dalam PKBP juga kelas 11 Magelang SD Negeri Padang. Nah, jadi saya mengambil ada permasalahan, yaitu mengambil latar belakang. Yang pertama, pada situasi saat ini anak-anak sekolah dasar lebih memilih bermain gadget yang seringkali menggantikan aktivitas fisik dan interaksi sosial secara langsung di usia mereka. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya keterampilan motorik, kemampuan sosial, dan pemahaman budaya permainan tradisional di kalangan anak-anak. Teknologi yang semakin maju, meskipun memberikan banyak manfaat, juga membawa tantangan tersendiri. Tantangan itu dalam hal keseimbangan gaya hidup sehat dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Permainan tradisional yang dahulunya menjadi salah satu permainan yang tidak terlupakan atau permainan yang sering dimainkan anak-anak, saat ini permainan tradisional kurang diminati. Maka dari itu permainan ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga mengandung nilai-nilai edukatif yang penting, seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, dan penghargaan terhadap budaya. Permainan tradisional juga berfungsi sebagai media pembelajaran yang kaya akan kearifan lokal serta sebagai sarana untuk mempererat ikatan sosial dan membangun karakter positif pada anak-anak. Maka dari itu, inti dari latar belakang itu diperlukan pendekatan yang inovatif dan mengemas permainan tradisional agar menarik dan anak-anak mau memainkannya. Kunci utamanya adalah anak mau bermain permainan tradisional untuk menghindari atau mengurangi bermain gadget. Salah satu pendekatan yang efektif adalah penerapan Sport Education Model atau SEM, sebuah model pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pengalaman pendidikan jasmani yang mendalam dan bermakna. SEM menekankan pada peran aktif peserta didik dalam berbagai aspek olahraga seperti pengorganisasian, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan, sehingga mereka dapat merasakan sensasi yang mirip dengan kegiatan olahraga yang sesungguhnya. Menggabungkan permainan tradisional hadang dengan Sport Education Model menawarkan solusi yang tidak hanya menghidupkan kembali permainan yang hampir terlupakan, tapi juga menanamkan nilai-nilai pendidikan jasmani yang mendalam dan konteks budaya lokal. Dengan cara ini diharapkan anak-anak tidak hanya menikmati aktivitas fisik yang menyenangkan, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih tentang warisan budaya serta mengembangkan keterampilan sosial dan karakter positif di era yang serba digital ini. Kemudian di sini ada tujuan dari program ini. Tujuan yang pertama yaitu menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya dan melestarikan permainan tradisional hadang. Yang kedua, mengembangkan keterampilan afektif, kognitif, dan psikomotor peserta didik melalui aktivitas permainan tradisional hadang dengan metode SEM. Yang ketiga, mengembangkan peserta didik untuk mempelajari taktik, strategi, kerjasama, kreativitas, dan penumbuhan jiwa kompetitif dengan berbagai peran dalam pertandingan permainan tradisional hadang menggunakan metode SEM. Dan di sini saya merancang waktu pelaksanaan ini, dan sama ada waktu, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Nah, di sini waktunya tanggal 26 sampai 29 November kemarin saya merancang RTL dan sosialisasi ke KBS. Nah, hari ini ya, tanggal 29 itu mensosialisasikan KBS dan rancangan RTL dengan mempresentasikan program RTL di kelompok belajar sekolah untuk mendapatkan pengakuan, masukan, dan umpan balik peserta kegiatan yang sudah disepakati anggota kelompok belajar sekolah.
nanti ada masukan ya Bapak Ibu. Jadi nanti saya minta masukan dari Bapak Ibu atau pertanyaan, barangkali ada yang tidak jelas nanti saya tanya. Dan yang kedua yaitu tanggal 2 sampai tanggal 6 Desember itu ada persiapan program menginformasikan program kepada peserta didik serta mencari informasi dan memilih permainan tradisional untuk dipertandingkan dan tersampainya informasi kepada peserta didik dan menyepakati jenis permainan tradisional yang akan dipertandingkan. Jadi tadi di awal sudah tentukan kalau ini walaupun masih bisa diganti, tapi ini di awal tadi sudah saya tentukan yaitu mengenai permainan hadang. Yang ketiga di tanggal 9 sampai 13 Desember ada pelaksanaan dan pendampingan program melaksanakan program rencana tindak lanjut bersama peserta didik serta melakukan pendampingan selama pelaksanaan proyek, menganalisa permainan tradisional, taktik dan strategi, mengenal metode desain tentang berbagai peran pemahaman serta peserta didik terhadap cara memainkan permainan tradisional dan metode desain. Dan yang keempat yaitu ada di tanggal 16 sampai 18 Desember persiapan kompetisi pertandingan, kemudian memastikan pemahaman saya pada siswa tentang berbagai peran dan mengecek persiapan dan kemajuan belajar peserta didik, technical meeting pertandingan dan mempersiapkan penampilan peserta didik. Peserta didik memahami dan melaksanakan peran sesuai suara pilihan dan kepemilikan. Dan yang terakhir atau kelima yaitu di tanggal 9 sampai 20 Desember yaitu ada pelaksanaan kompetisi, memastikan siswa siap dan dengan perannya dan pelaksanaan kompetisi peserta didik ditutup dengan mereview atau evaluasi pengalaman permainan untuk mencapai tujuan. Peserta didik melaksanakan kompetisi sesuai dan melakukan evaluasi. Jadi setelah permainan nanti ada evaluasi dan umpan balik dari peserta didik itu sendiri yang melakukan. Kemudian di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program yang dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional hadang. Dan yang kedua, peserta didik yang terlibat yaitu kelas 4 sampai kelas 6 yang berjumlah 40 peserta didik baik putra maupun putri. Dan yang ketiga, waktu kegiatan dilaksanakan pada saat akan menerima rapot. Jadi ini sebelum menerima rapot anak dikasih permainan ini di tanggal 19 sampai 20 Desember di SD Tiwanto. Dan yang keempat, penanggung jawab program ini adalah kepala sekolah. Walaupun sekarang berhalangan hadir, tapi tidak apa-apa. Kita ini tetap penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Dan yang kedua, pelaksana program kegiatan adalah guru PJOK sendiri yang bermitra kelompok belajar yang beranggotakan ada guru kelas dan guru mapel agama dan seluruh warga sekolah membantu terkait perlengkapan. Jadi nanti kalau ada masyarakat yang tertarik ingin mengikuti itu boleh ikut gabung biar mengetahui permainan apa yang dimainkan. Dan yang selanjutnya itu mitra dengan guru kelas tentunya sangat penting karena guru kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas dibantu dengan guru mapel agama. Jadi ini kita ada guru kelas itu maksudnya guru kelas itu sebagai ini motivasi untuk siswanya nanti kita bermain itu biar sungguh-sungguh ini biar maksimal. Dan kapasitas yang dimiliki manusia sendiri kita memiliki di sekolah memiliki kepala sekolah yang senior, 9 guru yang terdiri dari 7 guru SN dan 2 guru BT serta peserta didik dengan jumlah 71 siswa. Dan fisik ada halaman sekolah yang memadai dan peralatan TK yang menunjang proses pembelajaran. Kita mempunyai LCD dan laptop termasuk itu ya. Kemudian yang selanjutnya itu sosial, yaitu ada komite sekolah dan paguyuban wali murid peserta didik yang selalu siap mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian finansial, yaitu pendana gitu. Nanti misalnya ini bisa di bos itu bisa dan uang pengembangan komite. Maksudnya dari pertandingan itu nanti kita beri sedikit penghargaan. Lingkungan halaman sekolah yang merupakan lapangan bola voli yang terawat dan sering digunakan untuk aktivitas olahraga masyarakat sehingga secara tidak langsung meningkatkan kemampuan motorik peserta didik yang tinggal di dekat area sekolah. Kemudian
Kemudian ini rencana evaluasi. Jadi yang pertama mengidentifikasi indikator yang akan dievaluasi, keterlibatan kelompok belajar sekolah, partisipasi siswa, kepuasan siswa dan perkembangan fisik. Kemudian mencatat semua tahapan kegiatan dalam jurnal refleksi. Dan yang ketiga membuat instrumen evaluasi program berupa angket dan wawancara kepala sekolah, anggota KBS, siswa dan orang tua wali didik. Dan yang keempat melakukan refleksi dan umpan balik bersama kelompok belajar sekolah dan siswa. Kemudian yang kelima bersama kelompok belajar sekolah berdiskusi tentang kelebihan dan kekurangan program yang telah saya kembangkan ini. Dan ini yang terakhir yaitu tantangan dan hambatan. Tantangannya sendiri perlu lebih memahamkan metode SEM pada pembelajaran PJK pada rekan sejawat, itu pada sama-sama guru. Dan yang kedua, bagaimana memberikan pemahaman pada peserta didik agar dapat menjalankan perannya dalam SEM. Jadi nanti ada yang bermain, ada yang jadi supporter, dan ada yang menjadi panitia. Itu semua mutlak dari siswa. Jadi kita sebagai guru itu mendampingi, hanya sebagai pendamping. Dan yang ketiga, meningkatkan motivasi peserta didik agar dapat bekerja sama serta berinteraksi dengan teman. Dan yang keempat, menjaga komitmen dari semua pihak dan menjalankan program. Nah, kalau tantangan ini bisa terpenuhi, tentunya nanti akan berjalan dengan lancar atau baik. Dan solusinya mendefinisikan SEM pada kelompok belajar sekolah serta membuka masukan pendapat seperti saat ini, yang telah kita lakukan itu di poin 1. Dan yang kedua, peserta didik akan diberikan pemahaman pada fase SEM dengan informasi penghalusan dan ekstensi penerapan setiap perannya dalam SEM. Kemudian yang ketiga, memberikan apresiasi dan umpan balik kepada peserta didik. Dan yang keempat, saling mendukung dan berkolaborasi dengan anggota kelompok belajar sekolah serta inisiatif dari dalam diri untuk menjalankan programnya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu dulu dari rancangan yang telah saya buat. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Ada sesi 3 pertanyaan, silakan. Apa yang belum paham? Ya, apa Bu ini? Terkait metode SEM, baru pertama kali saya mendengar ini Pak. Yes. Bisa dijelaskan dengan apa yang lebih konkret seperti apa? Oh ya. Oke, pertanyaan adalah dari Bu ini, yaitu meminta untuk menjelaskan metode SEM, ya Bu, Ya. karena belum begitu familiar ya. Nah, metode SEM sendiri itu sebenarnya tadi sudah sedikit saya paparkan, tapi mungkin karena tadi saya membaca terlalu banyak mungkin kurang menarik. Nah, metode SEM sendiri ini adalah suatu permainan yang di situ yang masuk anak-anak. Jadi dari supporter, panitia dan pemain itu dari anak. Jadi dari guru itu hanya sebagai pendamping. Jadi kita memahamkan kepada anak metode SEM. Nah, itu ini. Jadi nanti ada yang menjadi panitia, ada yang menjadi pemain, ada yang menjadi supporter. Itu semua dari anak. Sport education model. Jadi anak itu biar berkolaborasi sendiri. Sport education model atau SEM. Ya, Bisa jadi, diterapkan untuk pembelajaran SEM olahraga tidak? oh ya, sebentar. Bu Chandra. Misal dimasukkan ke dalam mata pelajaran selain olahraga bisa tidak? Oke, apakah bisa? Nah, kalau bisa dimasukkan di pelajaran selain olahraga. Nah, kalau SEM sendiri sebenarnya itu bisa. Namun mungkin ini lebih mudah kita mengawasi itu ketika kita di permainan. Karena itu hanya aktivitas fisik yang dilakukan. Tapi kalau mau di pelajaran-pelajaran di dalam kelas itu sifatnya mungkin seperti presentasi seperti ini. Jadi anak diminta untuk mencari informasi mengenai pelajaran, kemudian nanti memaparkan kepada teman-temannya itu bisa. Terus nanti guru pendamping itu nanti yang menambahkan materi itu. Jadi
Jadi kalau ada yang kurang itu menambahkan. Nah itu bisa. Tapi di sini lebih menjunya itu ke permainan ya atau ke olahraga. Intinya aktivitas fisik. Oke. Ya. Ada lagi? Tanya Pak, terkait tadi Pak Iksan menjelaskan tentang permainan gadang. Ya, permainan gadang itu maksudnya bagaimana? Terus cara permainannya itu seperti apa? Dan membutuhkan minimal berapa orang seperti itu? Oh ya, nah ini kaitannya dengan apa yang dimaksud permainan gadang, kemudian cara bermain dan membutuhkan berapa pemain ya. Oke. Permainan gadang sendiri sebenarnya itu tidak asing bagi kita, hanya namanya yang asing. Sebenarnya permainan gadang itu adalah permainan bubar sodor yang kita tahu. Nah, di permainan gadang itu bubar sodor. Tapi karena sekarang itu sudah ada pembaruan nama dari pusat, itu dibakukan permainan ini bukan permainan bubar sodor lagi, tetapi sekarang diubah menjadi permainan gadang. Itu mengenai apa yang dimaksud permainan gadang. Kemudian kalau caranya itu sama seperti permainan bubar sodor yang telah biasa mungkin anak-anak lakukan atau pernah anak-anak lakukan, yaitu persekoran itu seperti itu. Kemudian bisa juga dimodifikasi, entah itu siap kayak ada tembus sana satu atau bola balik, nah itu bisa, itu tergantung kesepakatan ketika kita merancang permainan itu. Itu kalau yang permainan gadangnya sendiri. Dan kalau pemainnya kita bisa menyesuaikan. Kalau kita kok adanya 7 anak per kelompok atau per anggota tim, nah itu bisa berarti lingkarannya itu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti enggak 4. Itu bisa 4 atau 5, itu bisa ya. Jadi itu kalau pemainnya itu kita bisa memodifikasinya. Semakin banyaknya kalau memang mau dibuat ramai, kotanya mau ditambahin juga tidak apa-apa. Tapi biasanya 4 kotak ya Pak. Ya. 4 kotak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Sudah? Mengenai waktu dan sebagainya sudah? Sudah ya? Nah, kalau sudah jelas, mungkin kita besok kalau ada yang belum atau kurang paham mengenai ini, nanti kita bisa sambil berjalan untuk melakukannya. Terima kasih Bapak Ibu Guru telah meluangkan waktunya. Mungkin kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.